Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih terus mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita akan menemukan kebenaran, dan kita bisa tinggal dalam kebenaran itu sendiri, dan kita juga bisa menjalani kehidupan kita di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini termasuk ke dalam perikop yang berjudul saling membantulah kamu. Dari judulnya saja kita sudah diarahkan oleh Rasul Paulus bahwa sebagai orang percaya kita harus saling membantu. Membantu di sini bukan hanya soal hal-hal yang lahir ya, tapi membantu di sini juga termasuk hal yang rohani ya. Kalau ada orang yang kedapatan melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran yang di situ melanggar hal-hal yang rohani, yang Tuhan larang dalam kehidupan kita, maka tugas kita sebagai orang percaya, kita harus mengarahkan, memimpin dia bagaimana supaya dia bisa kembali ke jalan Tuhan yang benar, bagaimana supaya dia kembali boleh melakukan yang dikenan oleh Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosanya, meninggalkan segala kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, sehingga dia boleh melakukan kebenaran. Itu tugas kita. Makanya dikatakan, maka kamu yang rohani. Apa artinya maka kamu orang yang rohani? Artinya orang-orang yang tinggal dalam roh Tuhan. Artinya orang-orang yang sudah hidup dan dihidupkan oleh Roh Kudus Tuhan. Maka kita harus mengarahkan, memimpin orang tersebut untuk betul-betul boleh keluar dari setiap masalah-masalah yang dia hadapi, dari setiap pergumulan-pergumulan dosa yang dia selalu lakukan dalam kehidupannya. Tapi bukan berarti kita berhak untuk menghakimi dia, berhak untuk menghina dia, menyatakan bahwa dia adalah orang yang bejat, orang yang jahat, orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mau menolong orang lain, tidak perlu harus menghakimi orang lain itu sendiri, tetapi kita harus menolong dan mengatakan, mengingatkan dia, sama seperti Yesus yang sudah menerima kita, yang terus mengasihi kita. Demikian juga kita harus menyatakan itu kepadanya, bahwa Yesus mengasihi engkau. Itu yang harus kita nyatakan kepada setiap orang. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang berdosa, sekalipun kita masih tinggal dalam dosa, tetapi Yesus mengasihi kita semua. Supaya apa? Supaya kita boleh diselamatkan. Karena Yesus tidak mau satu orang pun tidak diselamatkan. Dia tidak ingin, saudara-saudara, satu orang pun dari orang yang dia kasihi, dia cintai, tersesat dan tinggal dalam dosa dan tinggal dalam kematian. Dia mau supaya setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Makanya kita harus ingat, ini menjadi satu pegangan yang harus kita pegang untuk hidup kerohanian kita. Kita juga adalah orang yang jahat. Kita juga adalah orang yang pernah jatuh ke dalam lubang dosa dan kejahatan itu. Kita juga
sudah pernah melakukan hal-hal yang memalukan di hadapan Tuhan, yang menjijikkan buat Tuhan. Tetapi Tuhan menolong kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengambil kita dari lembah dosa itu, sehingga Dia mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Prinsipnya orang yang sudah ditolong harus menolong. Itu yang diharapkan oleh Yesus Kristus daripada kita. Makanya Yesus mengutus Rasul Paulus yang sudah ditolong oleh Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah menemukan jalan kebenaran itu sendiri, untuk menuntun orang-orang yang lain juga bagaimana supaya dia boleh diarahkan, dibimbing, dipimpin ke arah yang benar. Itu makanya disebutkan tadi, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Makanya tugas kita saudara-saudara bukan untuk mencela dia dalam dosa, bukan untuk ikut menghakimi dia karena dosa-dosa yang dia lakukan, tetapi tugas kita adalah bagaimana membawa dia supaya dia boleh keluar dari jalan yang salah, supaya dia bisa menemukan jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus, dan sehingga dia boleh diselamatkan. Cuma kita diingatkan saudara-saudara, lakukanlah dalam roh lemah lembut. Dan kita tidak perlu harus seperti yang saya katakan tadi, menghakimi, menghina, apalagi berkata-kata yang tidak baik kepadanya. Tetap juga dalam kelembutan, karena kita akan berupaya untuk menyelamatkan. Dan sambil ini yang perlu juga, sambil kita juga menjaga diri sendiri, supaya kita jangan sampai jatuh dan kena ke dalam pencobaan itu sendiri. Karena ketika kita mau menolong orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, dosa itu bisa membuat kita dicobai atau menjerat kita. Ketika kita menolong orang lain keluar dari perzinahan, ingat, perzinahan itu juga bisa membuat kita dicobai atau terjatuh ke dalam jeratnya. Ketika kita mau menolong orang yang keluar dari perjudian, hati-hati, itu juga bisa menjerat kita. Ketika kita mau menolong orang dari lepas daripada kemabukan, ingat, kemabukan itu juga bisa menjerat kita. Makanya sambil kita menjaga diri kita tetap utuh, tetap tinggal di dalam kebenaran dan di dalam roh Tuhan. Bapak Ibu, tinggallah dalam Tuhan sehingga kita juga boleh menolong orang lain untuk mengenal Tuhan itu dan berjalan di jalan Tuhan, sehingga orang juga boleh diselamatkan sama seperti Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Begitu indah firman-Mu. Kami Engkau ingatkan supaya kami boleh saling menolong di dalam beban kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami juga yang sudah Engkau tolong keluar dari dosa dan kejahatan kami, yang sudah Engkau tolong keluar dari maut itu sendiri, maka kami juga mau menolong orang-orang lain yang masih tinggal di dalam dosa, di dalam roh yang lemah lembut. Tuhan, berkatilah kami, ajarlah kami untuk menjadi penolong bagi orang lain. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah penolong bagi sesamamu, dan biarlah orang lain juga bisa menerima sukacita, karena sukacita yang sudah kita terima dari pengampunan, penebusan, dan pertolongan Tuhan, kelepasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Kita harus terus mendengarkan firman Tuhan. Salam.